Bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini sangat lucu sekali mindset pikiran dari Natalius Pigai sebagai Kementerian HAM. Bayangkan, tak mau gegabah hukum perusahaan pelanggar HAM. Menteri Pigai nanti sahamnya jeblok. Ini juga apa urusannya dengan Natalius Pigai? Emangnya Natalius Pigai punya saham di perusahaan tersebut? Padahal yang memutuskan itu bukan Pigai, yang memutuskan itu ya pihak-pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya ya. Apakah Anda merasakan hal yang sama ya dengan anggota DPR RI dari Komisi 8 ini dari fraksi PDIP, bahkan menanyakan kepada Pigai, pekerjaan itu apa? Yang Anda kerjakan selama ini apa? Dan bahkan sampai saat ini pun juga masyarakat bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Kementerian HAM Natalius Pigai. Kalau kita lihat bukan kerjaan yang dipamerkan, tetapi malah ya gimmick-gimmick seperti kantor. Pada saat lalu malah yang cukup lucu, yaitu Pigai ya terkesan pamer lah mobil dinas dari Kementerian HAM. Wow, sangat mewah sekali kalau kita lihat fasilitas-fasilitas yang diberikan negara kepada Natalius Pigai yang belum menunjukkan kinerjanya sama sekali. Ini juga menjadi evaluasi yang sangat serius ya kepada Pak Prabowo Subianto ya. Seharusnya uang negara dikeluarkan itu memang betul-betul Natalius Pigai itu konsen kepada pelanggaran HAM di Indonesia. Ya bahkan banyak loh setidaknya pelanggaran HAM yang terjadi, tetapi Natalius Pigai tidak tampak ya kerjanya itu seperti apa. Dan bahkan sampai 100 hari setelah Pigai menjadi menteri dari Pak Prabowo Subianto, belum ada setidaknya gebrakan-gebrakan yang berarti selain apa? Selain meminta tambahan anggaran 20 triliun. Bagaimana menurut Anda? Apakah Pigai juga layak di reshuffle ya? Karena menurut saya kewajiban Pigai itu ya Anda tahu sendirilah, belum nampak sama sekali. Nah bahkan kalau kita lihat dari kompas.com ya, bahkan Komisi 8 DPR RI fraksi PDIP Siti Aisyah bahkan mencecar Natalius Pigai. Siti menyampaikan dalam rapat kerja Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada 5 Februari. Nah bahkan kalau kita lihat dari sini sangat telak sekali ya. Tapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Anggaran memang Bapak minta 20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan. Saya rasa itu sangat logis. Sangat logis kalau negara punya dana. Dan Bapak bekerja, malah saya rasa 20 triliun itu sangat kurang untuk melaksanakan rehabilitasi ataupun pemulihan terhadap HAM itu sendiri atau untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM ke depan. Ya, bahkan tidak hanya dikomentari oleh Komisi 8 ini ya, bahkan ada yang ngamuk-ngamuk setidaknya ya. Bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini sangat lucu sekali mindset pikiran dari Natalius Pigai sebagai Kementerian HAM. Bayangkan, tak mau gegabah hukum perusahaan pelanggar HAM. Menteri Pigai nanti sahamnya jeblok. Ini juga apa urusannya dengan Natalius Pigai? Emangnya Natalius Pigai punya saham di perusahaan tersebut? Ya kalau misalkan Natalius Pigai punya saham di perusahaan tersebut dan tidak mau gegabah, ya menurut saya sangat masuk akal. Tetapi ini sangat berbeda sekali ya dengan pelanggaran HAM yang dilakukan dan dari Natalius Pigai. Kalau Natalius Pigai memang mengendus tidaknya ada pelanggaran HAM yang terjadi, ya seharusnya memberikan peringatan atau memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang terkait pelanggaran HAM yang terjadi. Karena yang memiliki wewenang dan tugas
tugas itu bukan Natalius Pigai, melainkan ya dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan dan lain sebagainya. Jadi Natalius Pigai memberikan rekomendasi ini melanggar HAM dan lain sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Ini sangat lucu sekali kalau mindset semua pejabat seperti ini. Wah, pastinya juga penegakan hukum tidak akan terjadi ya. Hanya omon-omon saja di pemerintahan Pak Prabowo. Bayangkan, takut saham jeblok. Ini sangat lucu sekali. Bahkan juga dikomentari oleh Nakula. Wah, sungguh wow sekali lah. Sangat aneh bin ajaib ya. Padahal kalau kita lihat misalkan di pertambangan, misalkan batu bara, pada saat lalu juga rame lah terkait tanah adat dan lain sebagainya. Seharusnya Natalius Pigai bergerak di situ. Kalau tidak mau gegabah, takut sahamnya jeblok, ya akhirnya hal tersebut gagal lagi. Menurut saya ya tidak usah ada Kementerian HAM. Udah dihapus saja kalau memang takut sahamnya jeblok. Biasanya yang terkait pelanggaran HAM itu ya terkait perusahaan, tambang dan lain sebagainya. Ini sudah nggak habis pikir saya ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ada komentar nggak ada gunanya dia menteri dah gitu aja. Ya, menurut saya sangat, negara nggak akan hancur perkara saham satu perusahaan anjlok. Hancurnya sebuah negara gagal, yaitu negara yang nggak mampu memenuhi tanggung jawab dan persyaratan dasar suatu pemerintahan berdaulat. Ya, masuk akal. Loh, masa bicara saham, kenapa nggak fokus ke HAM saja? Ketahuan dan muncul sifat aslinya. Wah, kalau gitu kau sangat tidak cocok jadi menteri HAM karena kau lebih menghargai uang daripada hak asasi manusia. Iya, sangat aneh sekali. Anda menteri HAM atau menteri saham? Balikin ke hutan aja. Harusnya Pigai sebelum ambil keputusan harus makan pisang. 3 kali pilpres gagal mulu, hasilnya kayak gini ya. Itu baru satu kalimat pendahuluan yang dia hafalin dari 100 lembar yang harus dibaca. Nambah pinter kagak ya. Seperti itulah. Kalau kita lihat dari sini juga ya, kalau kita lihat dari cuitan Natalius Pigai tertanggal 5 Februari, artinya kemarin, itu setidaknya memamerkan lah ini mobil dinas Menteri HAM RI. Wah, RI 23. Wow, ini juga mobil yang sangat keren sekali, nggak kaleng-kaleng loh fasilitas yang diberikan negara kepada Natalius Pigai. Tetapi ketika dicecar oleh anggota DPR RI Komisi 8 fraksi PDIP, menurut saya sangat geleng-geleng kepala ya. Bahkan dari Komisi 8 DPR RI tersebut bahkan tidak tahu menau pekerjaan Natalius Pigai selama 100 hari kerja itu ngapain saja selain meminta tambahan anggaran 20 triliun dan ya pamer-pamer seperti ini. Sangat wow sekali lah. Bahkan dikomentari oleh Konsisten, Menteri HAM tidak mengerti tupoksi, kebanyakan omon-omon doang dan menghabiskan uang negara. Hello bro, Natalius Pigai 2, Anda jangan makan gaji buta. Anda pikir Anda hebat memamerkan mobil dinas. Pak Prabowo Partai Gerindra model menteri begini, apa kata Fufu Fafa? Ya memang kalau saya lihat sih di tweetan Natalius Pigai sudah dihapus ya. Kemungkinan reaksi dari masyarakat itu tidak demikian. Justru ini memamerkan lah setidaknya. Sangat wow sekali loh fasilitas yang diberikan negara kepada Kementerian HAM yang sampai saat ini pun juga belum menunjukkan kinerjanya. Kinerjanya itu apa sebenarnya dari Natalius Pigai? Bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari sini, bahkan juga tidak mau gegabah terkait perusahaan pelanggar HAM. Nanti sahamnya jeblok dan lain-lain. Padahal yang memutuskan itu bukan Pigai, yang memutuskan itu ya pihak-pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Natalius Pigai dicecar setidaknya oleh anggota Komisi 8 DPR RI. Dari HAM, menteri pilihan Pak Prabowo pada nggak beres dah. Kemarin Bahlil, sekarang Pigai. Pak Prabowo yang milih menteri yang kompeten di bidangnya dong. Iya, seharusnya ini menjadi evaluasi ya. Pada saat lalu memang banyak kejutan loh, seperti Gus Miftah, Raffi Ahmad yang pakai Forager, terus siapa lagi itu, ada Haikal Hasan. Wah, dari pemberitaan konon katanya ya seperti itulah Natalius Pigai, Bahlil Lahadalia dan masih banyak lagi yang 100 hari kerja bukan menunjukkan kinerja tetapi malah membuat blunder besar ya. Ini memang harus dievaluasi. Dari Henry 100 hari Menteri HAM 1 bulan pertama untuk pacar kedua. Tapi 3 pacarnya ya seperti itulah. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas ya Pak Prabowo memang harus perlu mengevaluasi lah semua menteri-menteri di kabinetnya ya.